Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kembali kita bertemu beribadah. Syukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya akan melanjutkan khotbah saya tadi pagi. Sebenarnya bukan lanjutan tapi penekanan berikutnya. Jadi kalau yang tidak sempat ibadah pagi tidak apa-apa. Tapi kalau keluar di YouTube bolehlah ditonton. Sedang berbicara soal bagaimana seharusnya sikap yang tepat kita mengenal kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan di tengah berbagai macam versi ajaran yang berkembang. Dan tadi pagi saya sudah bicara soal kita harus mewaspadai era ini, era post-truth, era di mana kebenaran sudah terlampaui, kebenaran sudah dilewati, sehingga yang benar bukan lagi berdasarkan data dan fakta, tetapi yang benar berdasarkan framing, opini, pendapat orang diulang-ulang, dan itu tiba-tiba menjadi kebenaran bagi kita. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau hanya pengaruhnya di hal-hal kecil sih ya oke, tapi kalau pengaruhnya di pemahaman firman, ini akan mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Kita bisa masuk neraka gara-gara kesesatan. Tadi pagi saya hanya sekedar mengingatkan. Tadi pagi saya bicara soal begitu banyaknya pengajaran firman tanpa dasar yang lengkap, tanpa pemikiran yang komprehensif, dan mendapat tempat di TikTok misalnya, di Reels Instagram, ya, 1 menit hanya melempar kata-kata bijak seakan-akan rohani. Sabar dulu. Tidak ada satu bangunan logika Alkitab, logika teologis yang bisa dibangun dalam 1 menit. Jadi jangan terlalu cepat share apapun. Bahkan cuma kata-kata tertentu yang kelihatannya waktu kita baca seperti betul, dengan foto pendeta yang keren di samping, dan di kiri ada dia punya kata-kata. Sabar, kalau itu ayat oke, tapi kalau itu kata-kata belum tentu benar. Bahaya. Era post-truth ini sangat berbahaya, dan bertemu dengan medsos dia menjadi teman seiring sejalan. Tadi pagi saya agak menyinggung orang-orang tua. Saya bilang, siapa yang paling kena dengan post-truth? Bapak-bapak, mama-mama yang baru kenal Facebook. Wih dong, tuh memang kencang betul di Facebook. Semua dong share, nah, semua dong tonton. Tapi saya sudah memprediksi bahwa malam ini yang lebih banyak anak muda. Nah, sekarang juga saya bicara hal yang sama. Siapa yang paling kena dengan post-truth? Anak muda. Kok anak muda semua ada di TikTok sekarang. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan bagaimana cara belajar firman supaya tidak tersesat di tengah era post-truth. 2 Petrus pasal 3. Walaupun pada masa itu Petrus melayani belum tahun 2023, belum era post-truth, tapi kesesatan sudah ada di jemaat. Kita bisa lihat itu di 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu sudah muncul. Jadi Petrus menulis surat kepada jemaat untuk mewaspadai kesesatan nabi palsu, guru palsu yang sudah ada di kalangan jemaat. Lalu dia tutup dengan ini, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kiranya ini menjadi pedoman kita untuk mengerti, untuk belajar firman yang benar. Caranya bagaimana? Ayat 18, 2 Petrus pasal 3, yang sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan kata yang sangat penting di sini. Soal kasih karunia, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, Petrus menggunakan kata bertumbuhlah, auxano, aux, yang biasa dipakai
kata ini, kata bahasa asli ini biasa dipakai kepada pertama, tumbuhan. Auxano itu biasa dipakai kepada tumbuhan, tanaman. Ini di sekolah Alkitab lagi ada proyek membuat taman di bagian yang paling depan sekolah. Coba Bapak Ibu pergi ke sekolah Alkitab hari-hari ini dan lihatlah taman yang sementara mereka kerjakan. Wah, jelek sekali. Betul jelek. Kenapa jelek? Karena belum bertumbuh. Bibit bunga, bonsai, itu kalau baru ditanam kan, saya pernah lihat bonsai baru ditanam. Apalagi panas minta ampun begini, ini hari ini salah satu hari yang paling panas dalam betapu hidup. Sampai sonde pi olahraga ini gara-gara panas, terlalu panas. Namanya juga baru ditanam, tidak ada yang simsalabim walaupun mereka rajin siram. Tidak ada yang tanam sore, besok pagi, wih sudah berbunga, tidak ada. Bahkan kalau yang jenis yang mereka tanam sekarang itu akan layu dulu, akan kucel dulu, baru setelah dirawat sekian lama disiram dengan tekun, kita boleh berharap 1-2 bulan ke depan bisa bertumbuh. Pernah tanam jagung, pernah tanam kelapa, pernah tanam kelapa. Tidak ada yang tanam hari ini besok berbuah. Apa maksudnya dari kata auxano? Dalam pertumbuhan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dengar Bapak, tidak ada jalan instan, tidak ada jalan pintas, harus melalui proses, dan proses itu harus dijalani dengan tekun dan sabar. Bilang kiri kanan, tekun dan sabar. Sondeko modal cuma lihat di TikTok sepotong 1-2 menit dan lalu kita sudah merasa mengerti tentang baptisan air. Sonde bisa. 1-2 video kita lihat di Instagram lalu kita merasa sudah menguasai tentang persepuluhan, menguasai tentang Yesus Kristus. Tidak bisa. Dan saya merasa generasi sekarang, Gen Z sekarang sebenarnya sudah agak cuek dengan hal-hal ini. Jadi waktu kami menggagas remaja Calvary Teen Squad, itu keren, lagi keren-kerennya sekarang ya, lagi bagus-bagusnya. Jadi saya pesan kepada pengurus, saya bilang tak usah bahas terlalu berat-berat. Nanti dong kalau sudah terlalu berat-berat yang dibahas di teens, nanti dong bosan dong sonde datang. Jadi kita happy sah, kita bilang. Sudah kalau perlu, kalau dong su pastiin, aku tong bikin makan-makan duduk-duduk, hahaha, apa-apa. Tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, kemarin kayaknya, lalu datang, Kak, ada request dari teens. Apa? Bahas baptisan air, Tritunggal Allah. Saya yang sebenarnya pesimis dengan teens, ternyata luar biasa. Mereka sekarang sudah berminat mau belajar yang berat-berat. Tritunggal, baptisan, nanti apa lagi mau bahas? Kristologi, satu kali masuk sekolah Alkitab sudah. Dan ini saya senang betul. Jadi walaupun saya hari Senin ada jadwal apa, kalau pengurus bilang, ini dong mau bahas ini, saya datang. Kenapa? Sudah ada kemauan untuk mendalami lebih lanjut. Betul hal seperti itu, benar sikap seperti itu. Karena memahami firman kebenaran Allah tidak ada yang instan. Harus berjuang, berusaha untuk paham, bertumbuh. Haleluya, haleluya. Sama seperti tanaman, tumbuhan yang ketika dia ditanam belum langsung, tapi pertumbuhannya bertahap, pelan-pelan sampai berbuah. Amin. Bilang kiri kanan, sampai berbuah. Kasih tahu. Kotong cepat, kotong hibrida nah. Emangnya Anda kelapa? Bisi 2, Dulu itu tidak ada yang connect di sini. Kalau petani jagung pasti connect bisi 2. Yang kedua, yang sering dipakai kata auxano, itu dipakai, sebenarnya dipakai di musik juga, aux. Akordnya aux, itu. Augment, bukan. Aux, ada aux kan dicolokan itu. Yang kedua, seperti bayi, bertumbuh seperti bayi. Saudara, beberapa saat lalu saya baca soal kisah hidup
Bung Karno, wah luar biasa. Tapi tahukah Anda, Bung Karno, orang proklamator Republik Indonesia, waktu dia lahir ke dunia, dia sonde begitu keluar langsung, berikan aku 10 pemuda, dan aku akan menggoncangkan dunia. Itu kalau terjadi baru lahir dia langsung angkat tangan, berikan aku 10 pemuda, dan bapak mama bisa lari salah-salah. Ini anak apa ini? Semua Hitler seorang pembantai yang sangat keji di Jerman sana. Ketika lahir juga tidak langsung Heil Hitler, sonde. Semua lahir dengan seperti bayi. Tapi ketika dia mulai bertumbuh, pengenalannya semakin bertumbuh, semakin mendalam, baru terbentuk manusia dengan pemahaman yang utuh. Lalu mulai dibagi-bagi kelompok usia, batita, balita, anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Setelah dewasa, menua. Demikianlah pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, bertahap. Karena itu seringkali ada khotbah bilang begini, jangan tinggal pada keadaan bayi rohani. Sudah lama orang Kristen, tetapi mentalitasnya, cara berpikirnya, kelakuannya masih kayak bayi, kanak-kanak rohani. Orang percaya harus berjalan bertahap, menambahkan kepada imannya, menambahkan kepada pengiringannya kepada Tuhan, hal-hal yang baik untuk mendewasakan diri. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Dua hal ini, saya ambil dua hal saja. Dua hal ini, tanaman, bayi butuh fokus, butuh niat. Orang kalau mau panen sesuatu, butuh niat. Beta tanam ini, beta mau berniat untuk mencapai sesuatu. Butuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di mana motivasi kita, tekad kita, komitmen kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Mari, saya kasih satu motivasi yang saya berdoa dan berharap supaya setelah dengar khotbah ini kita punya motivasi untuk bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Kenapa saya harus bertumbuh? Kenapa saya harus berjuang? Kenapa saya harus bertumbuh? Kenapa saya harus berjuang? 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Pelan-pelan kita baca. Ayat 3. Yang sudah lihat katakan amin. Ini lihat ini ya. Ayat 3. 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi semua yang kita perlukan untuk hidup yang saleh, mengenal Tuhan, Tuhan sudah berikan. Perhatikan ayat 4. Siap? Baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan amin. Anak-anak saya ini paling hafal janji. Doakan, tuntut, minta ampun. Satu kali salah satu anak saya tidak sebut, itu agak-agak malas makan, saya bilang, kau tidak boleh makan es krim. Bukan. Kau tidak boleh makan Indomie goreng kalau belum makan nasi. Wah, karena ini laki-laki, omong. Dia suka sekali Indomie goreng, jadi dia berjuang kasih habis nasi. Sudah selesai. Itu mulai dia ikut dari belakang. Kan baru habis makan, dia ikut terus. Indomie, mie goreng, sebentar. Kan besu makan. Sudah sebentar, sabar ya, kan papa ada ini. Tiba-tiba di muka sudah di sini. Indomie.
Sudah sabar tuh, sebentar. Kau ini keluar baru habis makan. Oh iya, duduk sedikit. Sonde tenang, datang leh. Mie goreng, aduh Tuhan. Tapi dia tahu dia sudah mengerjakan bagiannya dan sekarang janji. Dia berfokus kepada tujuan. Indomie goreng harus kudapatkan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus tujuan hidup kita masuk sorga. Bilang amin. Mau sekarang? Agak ragu. Boleh kalau 1000 tahun lagi lah, boleh lah. Tujuan hidup kita masuk sorga. Dan kalaupun belum masuk sorga, sorga suasananya, berkatnya, kelimpahannya kita nikmati selama kita masih hidup. Yang setuju bilang amin. Bertumbuh. Hanya itu caranya. Firman Tuhan katakan ayat 4, dengan jalan itu Dia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan dunia, kita pakai personifikasi supaya mantap, supaya kita ada yang bisa kita salahkan. Dan setan, ini kan lebih enak supaya kita bisa salahkan setan. Setan tahu kalau orang percaya bertumbuh dengan benar di dalam firman, mereka akan menikmati janji-janji Tuhan. Mereka akan hidup penuh kuasa, penuh berkat. Jalan hidup mereka pasti diberkati. Nah, mulai setan bermain. Dan di hari-hari ini dia main lewat post-truth. Dan kita mulai bingung mana yang benar, mana yang benar. Saudara, saya harus bilang ini. Tadi pagi saya sudah singgung. Saya mendapat pencerahan ini ketika menonton video YouTube-nya Pendeta Eben Nubantimo. Dan satu hal yang menarik yang dia singgung begini. Betapa kita hari-hari ini dimanjakan oleh AI, Artificial Intelligence. Dan kita dimanjakan betul. Kita mau tanya apa sah di chat GPT jadi. Dan harus Anda tahu bahwa Google Search, Google Engine itu salah satu bentuk dari Artificial Intelligence. Orang tuh sudah di perpustakaan sekarang. Kenapa? Semua bisa di Google. Saya pakai itu. Saya kalau mau khotbah terus ingat sesuatu, apalah yang itu Google. Saya tidak bisa lari dari itu. Itu kemajuan teknologi yang sangat membantu kita. Tapi ada satu hal yang penting dari sini. Pendeta Nubantimo betul-betul mengadres ini dan saya terhenyak. Kita jadi malas belajar sungguh-sungguh. Serius. Kita jadi malas belajar detil. Yang penting su tahu. Jadi orang kalau mau belajar betul-betul dia pun akar, dia pun segala macam, malas. Dari handphone sah semua. Ini kalau untuk hal-hal yang sepele sih oke. Tapi untuk hal-hal yang berpengaruh dalam hidup bahaya. Sekarang banyak sekali ahli. Bukan lulusan fakultas kedokteran, maka kalau bicara kesehatan dia lebih dokter dari dokter. Bukan insinyur, maka kalau bicara arsitektur, dia lebih arsitek dari arsitek. Bukan ahli ini, semua modal apa? Kuota sah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan pola belajar yang model begini hanya akan membuat kita mengerti di permukaan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengerti iman di permukaan. Yang penting ibadah, yang penting tepuk tangan, yang penting berdoa. Itu baru permukaan. Belum masuk ke dalam. Kapan masuk ke dalam? Ketika merenungkan firman siang dan malam dan belajar dari orang-orang yang tepat. Itu baru ada motivasi untuk terus belajar. Coba kita lihat ayat 5 dari 2 Petrus pasal 1 ini. Ini hati-hati juga ini. Google sangat membantu, tapi dia membuat pola belajar yang baru. Yang penting mengerti kulit-kulit saja cukup. Bahaya. Ayat 5. Sudah lihat ayat 5? Kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 5. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ini. Justru karena Tuhan sudah berikan segala yang berguna untuk hidup yang saleh, janji-janjinya luar biasa, harus dengan sungguh-sungguh berusaha, lanjut, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita lanjut ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Perhatikan ini, giat terus dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan berhenti di kulit. Jangan berhenti di pemahaman setengah-setengah. Di era ini, di era post-truth ini, di era cara belajar yang sepotong-sepotong, yang penting tahu sedikit-sedikit ini, sekolah pendeta harusnya jadi lebih susah. Kalau mau jadi hamba Tuhan, harusnya ukurannya harus jadi lebih susah lagi, lebih sulit. Bukan dipergampang. Tapi ya, orang-orang sekarang cari gampang. Kuliah apa yang paling gampang? Nah, sekarang tadi pagi saya bahas sekolah Alkitab. Malam ini saya bicara soal sekolah teologi. Kuliah apa paling gampang? STT. Gampang. Kuliah sonde kuliah, tiba-tiba su STH. Apa itu STH? Saya tidak tahu. STH, sarjana tinggi hati. Tiba-tiba dulu papa saya ditawarkan. Ternyata juga mertua saya juga dapat penawaran itu. Jadi doktor. Hanya bayar, kalau yang saya ingat papa saya itu dapat tawaran jadi doktor teologi, bayarnya 3 juta. Zaman, beta masih SD, bayar 3. Sudah dari dulu ternyata, dari kapan tahu itu. Supaya ada gelar di depan nama, doktor. Bahaya. Hanya sepotong-sepotong, terlalu gampang. Harusnya lebih sulit. Bahkan Bapak Gembala sebagai kepala sekolah bilang ke saya, kalau perlu sekolah tingkat 1 itu 1 tahun, bukan cuma 9 bulan. Mau itu aturan. Udah coba pikir kapan beta pulang. Karena kita harus mendalam. Kita harus mengerti sampai ke dalam, bukan kulit. Firman Tuhan bilang tambahkan, tambahkan, tambahkan. Yang mau bertambah-tambah boleh lambaikan tangan. Bertambah-tambah dalam Tuhan, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Supaya janji-janji itu dapat, supaya masuk surga. Amin. Terakhir, kita kembali ke 2 Petrus pasal 3. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ini 2 Petrus pasal 1, 2, 3 secara lengkap. Pendek di Alkitab ini cuma ada berapa lembar? 1, 2, 3 halaman, 1, 2, 3 halaman lah. Baca, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengerti, begini ya. Tapi malas saya baca Alkitab ya. Ada yang suka baca Alkitab itu pas sudah mau tidur, supaya dapat dia ngantuk. Ada di sana, di sini sudah ada. Amin. Nah, terakhir 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Kalau kita sudah bertambah-tambah dalam Tuhan, bertumbuh dengan benar, dengan sabar, cari pengetahuan mendalam, bukan cuma sepotong-sepotong. Hati-hati dengan cara belajar artificial intelligence yang sangat mempermudah tapi juga bisa menjebak. Maka kita bisa ada di situasi ini. Ayat 17, yuk 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saya lihat bahasa Inggris, ada King James Version atau Alkitab bahasa asli. Kata kesesatan diterjemahkan di bahasa Inggris di King James Version itu dia pakai kata error. Serius ya. Beware lest ye also being led away with the error. Bapak Ibu pernah handphone kok tiba-tiba error? Aduh, lalu ada kerja penting, ada mau hubungi orang baru error, rasa-rasa mau banting.
Awas, hati-hati. Ada begitu banyak orang-orang jahat yang punya error di luar sana. Baru kotong main ikut, follow dia di TikTok, follow dia di Instagram. Sudah, yang error-error itu kasih biar dong error sendiri. Katong sonde, katakan amin. Jadi kalau kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, punya tekad mengetahui secara mendalam, lalu menambahkan kepada iman segala sesuatu yang penting dalam kehidupan iman, maka kita bisa menghindari kesesatan dan menghindari error, dan tidak kehilangan pegangan yang teguh. Haleluya. Aduh, pegang babae, kasihan. Dunia ini bukan Firdaus, kata lagu lama. Dunia ini bukan tempat yang indah. Ada begitu banyak badai kehidupan. Kalau ketong sudah pegang babae, ketong bisa hanyut oleh pengaruh dunia. Tapi kalau ketong ada pegang teguh, tidak kehilangan pegangan yang teguh, maka dipastikan janji-janji Tuhan, janji berkat, janji kelimpahan, janji kesembuhan, janji keselamatan akan menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Dan pada puncaknya kita akan sampai di sorga. Begitu sampai di sorga, Ivan lihat Cak baru dong bilang, bayar ketong sonde error kemarin-kemarin. Puji Tuhan. Haleluya. Ketong mau ketemu di sorga semua tuh, amin. Puji Tuhan. Awas jangan error. Tuhan Yesus memberkati. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku.